Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Supriyono Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Manajemen Basis Data. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dwi Yuda Alfiana, NIM 2019-11031, sebagai moderator dari kelompok 1. Dan tidak lupa pula, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama, Dwi Febriani, NIM 2019-11013, yang kedua, Firda Almisa Fitri, NIM 2019-11020, yang ketiga, Dwi Yuda Alfiana, NIM 2019-11031, yang keempat, Friska Mulia Putri, NIM 2019-11044, yang kelima, Puspa Sari Suharto, NIM 2019-11045, dan yang keenam, Sri Rezeki Lestari, NIM 2019-11052. Latar belakang. Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi sehari-hari. Data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk mengambil keputusan. Perusahaan memecah keseluruhan koleksi data menjadi sekumpulan tabel data yang saling berhubungan, kumpulan secara tepat waktu, akurat, dan relevan. Informasi disimpan dalam file. Ketika file-file itu akan diupdate dan diperbaiki, user dapat mengakses dan mengambil informasi itu kembali secara mudah. Kumpulan kecil data yang saling terhubung ini akan mengurangi pengulangan data, sehingga pada akhirnya konsistensi dan akurasi data makin meningkat. Sistem informasi yang efektif yang menyediakan informasi kepada hierarki data. Perusahaan secara tradisional mengorganisasikan data mereka dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen, catatan atau record, dan file. Yang pertama, elemen data adalah unit data terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Dalam catatan gaji, elemen data berupa nama, nomor pegawai, nomor jaminan sosial, upah per jam, dan jumlah tanggungan. Yang kedua, satu tingkat hierarki yang lebih atas adalah catatan. Satu catatan terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Misalnya ada catatan yang menjelaskan tiap jenis persediaan dan penjualan. Yang ketiga yaitu file. File adalah kumpulan catatan data yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. Misalnya, file pesanan pembelian terbuka menjelaskan pesanan pembelian yang telah dipesan ke pemasok namun belum diterima. Manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber data perusahaan akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Kegiatan manajemen data. Kegiatan manajemen data mencakup ada 5 bagian, yaitu 1. Pengumpulan data. Data yang diperlukan dan dicatat dalam sebuah formulir disebut dokumen sumber, yang sebagai input bagi sistem, misalnya data yang menjelaskan penjualan dimasukkan ke formulir pesanan penjualan. Yang kedua, ada integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, ada pemeliharaan. Data baru ditambahkan data yang akan diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. Dan yang kelima, ada keamanan, yaitu data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ada organisasi, data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan
informasi pemakai. Ada pengambilan data tersedia bagi pemakai. Sebelum era komputer, semua kegiatan dilakukan oleh pegawai administrasi, didukung oleh Puget Card dan Kay Bryan, mesin yang primitif. Sekarang orang-orang masih diperlukan untuk banyak pengumpulan dan pengujian data. Tetapi pengumpulan telah mengambil sebagian besar dan tanggung jawab manajemen data. Menciptakan database. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama, diantaranya yaitu 1. Menentukan kebutuhan data. Pendefinisian kebutuhan data adalah langkah kunci mencapai CBIS. Ada 2 pendekatan dasar, berorientasi proses dan model perusahaan. Pendekatan berorientasi proses. Ketika perusahaan melakukan pendekatan berorientasi proses, mereka mengikuti ukuran langkah-langkah yang digambarkan. Pertama, masalah didefinisikan, kemudian keputusan yang diperlukan. Untuk memecahkan masalah didefinisikan dan untuk tiap keputusan didefinisikan informasi yang diperlukan. Kedua, pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi ditentukan dan akhirnya data yang diperlukan oleh pemrosesan ditetapkan. Pendekatan berorientasi proses juga disebut sebagai pendekatan berorientasi masalah dan model proses. Ada pendekatan model perusahaan, yaitu meskipun pendekatan berorientasi masalah memungkinkan kebutuhan data dari setiap definisikan secara logis. Kelemahannya adalah sukar mengaitkan data suatu sistem ke data sistem lainnya. Sistem tidak mudah berbagi data. Yang kedua, ada menjelaskan data. Setelah elemen data diperlukan, ditentukan, maka elemen data tersebut dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data adalah suatu ensiklopedia dari informasi berkenaan dengan suatu data perusahaan. Sistem kamus data. Kamus data berupa file atau kertas. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkannya untuk digunakan. Sistem kamus data dapat diperoleh sebagai paket perangkat lunak terpisah atau sebagai modul di dalam suatu sistem ini, seperti sistem manajemen database dan peralatan komputer aided software engineering. Data Description Language. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan ke dalam sistem manajemen database. Sistem ini harus menyertakan Data Description Language atau DDL yang digunakan untuk menjelaskan data. DDL menggunakan kamus data untuk menghasilkan skema. Skema bukanlah data ini sendiri, tetapi penjelasan dari data. Skema biasanya menentukan atribut atau karakteristik data seperti nama elemen data, alias atau nama lain yang digunakan untuk elemen data yang sama, jenis data, jumlah posisi desimal, berbagai aturan integrasi data. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dilakukan dengan menentukan data langsung ke dalam sistem manajemen database, membaca data dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada dalam database. Lingkungan database manajemen sistem. Penyusunan basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Redundansi data, yaitu munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada beberapa file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Redundansi data akan mengakibatkan proses updating lebih lama dan memungkinkan terjadinya inkonsistensi data. Contoh, file mahasiswa nama teks dalam kurung 20, noms teks 10, alamat teks 40. File KRS nama teks 20, noms teks 10, jumlah MTK
integer. File dosen nick text 10, nama teks 30, goal teks 4, gapok double. Selanjutnya yang kedua ada inkonsistensi data, yakni munculnya data yang tidak konsisten pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Terjadinya akibat kesalahan dalam pemasukan data atau update data akan mengakibatkan kesalahan pada hasil pengolahan basis data yang tidak sesuai dengan fakta. Contohnya pada file mahasiswa dan KRS yang di atas. Yang ketiga ada isolasi data untuk standarisasi. Disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data yang tersebar dalam beberapa file. Hal ini menyulitkan programmer untuk mengambil dan menyimpan data. Contohnya ada sulit apabila data tersimpan dalam format teks, basic, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada banyak pemakai, multi-user. Basis data dapat diakses oleh beberapa pemakai secara simultan karena data yang diolah tidak bergantung dan menyatu dalam program, tapi terlepas dalam satu kelompok data. Selanjutnya yang kelima ada masalah keamanan, security. Pada prinsipnya, file basis data hanya boleh diakses oleh pemakai tertentu yang mempunyai wewenang pembatasan. Pembatasan dapat dilakukan melalui DBMS atau program aplikasi. Selanjutnya yang keenam ada masalah integritas atau integritas. Untuk menjaga agar unjuk kerja sistem tetap dalam pengendalian penuh, secara teknis maka ada kunci primer yang menghubungkan beberapa file yang saling berkaitan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, masalah kebebasan data atau independence. Basis data yang dirancang hendak tidak bergantung pada program aplikasi yang dibangun, sehingga apabila ada perubahan terhadap file, tidak perlu mengubah programnya. Lingkungan database manajemen sistem. Penyusunan basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Redundansi data, yaitu munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada beberapa file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Redundansi data akan mengakibatkan proses updating lebih lama dan memungkinkan terjadinya inkonsistensi data. Contoh, file mahasiswa nama teks dalam kurung 20, nom teks 10, alamat teks 40. File KRS nama teks 20, nom teks 10, jumlah MTK integer. File dosen nick teks 10, nama teks 30, goal teks 4, gapok double. Selanjutnya yang kedua ada inkonsistensi data, yakni munculnya data yang tidak konsisten pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Terjadinya akibat kesalahan dalam pemasukan data atau update data akan mengakibatkan kesalahan pada hasil pengolahan basis data yang tidak sesuai dengan fakta. Contohnya pada file mahasiswa dan KRS yang di atas. Yang ketiga ada isolasi data untuk standarisasi. Disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data yang tersebar dalam beberapa file. Hal ini menyulitkan programmer untuk mengambil dan menyimpan data. Contohnya ada sulit apabila data tersimpan dalam format teks, basic, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada banyak pemakai, multi-user. Basis data dapat diakses oleh beberapa pemakai secara simultan karena data yang diolah tidak bergantung dan menyatu dalam program, tapi terlepas dalam satu kelompok data. Selanjutnya yang kelima ada masalah keamanan, security. Pada prinsipnya, file basis data hanya boleh diakses oleh pemakai tertentu yang mempunyai wewenang pembatasan. Pembatasan dapat dilakukan melalui DBMS atau program aplikasi. Selanjutnya yang keenam ada masalah integritas atau integritas. Untuk menjaga agar unjuk kerja sistem tetap dalam pengendalian penuh, secara teknis maka ada kunci primer yang menghubungkan beberapa file yang saling berkaitan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, masalah kebebasan data atau independence.
Basis data yang dirancang hendak tidak bergantung pada program aplikasi yang dibangun, sehingga apabila ada perubahan terhadap file, tidak perlu mengubah programnya. Oke, selanjutnya ada pengembangan aplikasi. DBMS memfasilitasi tugas dari para pemrogram karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional setiap kali mereka membuat program baru. Bahkan mereka dapat memasukkan pernyataan manipulasi bahasa data pada program-program aplikasinya yang membuat DBMS melakukan pengendalian data sepenuhnya. Yang kesatu ada perawatan database. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi baru dan kejadian-kejadian lainnya. Penggunaan dan spesialis info dapat pula menambah berbagai tambahan program pembantu yang disediakan oleh DBMS untuk perawatan database. Oke, yang selanjutnya ada modifikasi database. DBMS menghilangkan database utama perusahaan dari kendali pemakai pribadi dan menggantikan kendali tersebut pada spesialis yang disebut administrasi database dan karyawan yang lain. Administrasi database memakai DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menspesifikasi isi data, hubungan-hubungan dan struktur setiap database serta memodifikasi spesifik data ini bila diperlukan. Yang selanjutnya ada kamus data. Kamus data dapat menjadi alat utama bagi administrasi database, yang merupakan modul software database yang berisi data-data yang artinya sendiri itu data di dalam data. Kamus data ini tentang struktur, elemen-elemen data dan karakteristik dari database perusahaan. Baik, selanjutnya ada perkembangan database management system. Proses ini melibatkan mulai dari pemakai, analis data, ahli komputer, database administrator, serta wakil dari pihak manajemen yang memakai sistem. Secara garis besar, proses pengembangan basis data adalah 1. Penentuan tujuan. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan parameter pemakai dan data. Kemudian tujuan dinyatakan tanpa adanya kekangan, misalnya respon yang seketika, dapat dipercaya, dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Yang kedua ada ikatan atau bindings. Binding sendiri merupakan ukuran tingkat fleksibilitas yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam perancangan bisnis data. Faktor fleksibilitas seringkali bertentangan dengan unjuk kerja. Jika mementingkan fleksibilitas, maka struktur record menjadi sangat bermacam-macam. Jika mementingkan unjuk kerja, maka akan terjadi pemaksaan pada hal-hal tertentu. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yang penting adalah model basis data. Bentuk yang harus didokumentasikan adalah skema basis data, relasional basis data, dan definisi variabel yang dipakai. Yang keempat ada pemrograman. Implementasi akhir setelah proses perancangan basis data selesai adalah dengan melakukan pemrograman. Berikutnya ada konsep Database Management System atau DBMS yang merupakan perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, serta koordinasi terhadap seluruh proses yang terjadi pada sistem basis data. Komponen-komponen utama DBMS adalah 1. Query language digunakan oleh bagian lain dengan sedikit perintah sederhana, contohnya struktur query language atau SQL. Kemudian kedua ada query by example atau QBA. Yang selanjutnya ada report generator yang dirancang untuk membuat cetakan yang memiliki perintah-perintah untuk membuat header, judul, kolom, summary, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada data manipulation language atau DML, terdiri dari perintah-perintah yang disediakan dalam proses aplikasi untuk melakukan manipulasi data seperti append, list, atau update. Yang keempat ada data definition language atau DDL. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan lain-lainnya. Hasil dari kompilasi perintah DDL akan menjadi kamus data, yaitu data yang menjelaskan data yang sesungguhnya. Contohnya ada create, modify report,
modify structure. Yang kelima ada recovery, merupakan kemampuan untuk mengembalikan data yang rusak atau hilang akibat operasi basis data. Contohnya insert, update, delete, dan lain-lainnya. Yang keenam ada data dictionary, digunakan untuk memelihara definisi-definisi standar seluruh perincian data dalam lingkup kecil pada sistem basis data. Yang ketujuh ada database, merupakan bagian dari DBMS yang menyediakan data dalam berbagai tipe dan format untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ke-8 ada akses rutin. Akses rutin yang dapat dipanggil dan dipergunakan oleh program lain untuk mengakses basis data. Keuntungan menggunakan database management system. Keuntungan menggunakan sistem manajemen database ini diantaranya adalah yang pertama, kompleksitas lingkungan sistem informasi organisasi dapat dikurangi dengan manajemen data yang terpusat, termasuk dalam hal akses, penggunaan, dan keamanan data. Yang kedua adalah redundansi dan ketidakkonsistenan data dapat dikurangi dengan mengurangi semua file yang terisolasi di mana elemen data diulang. Yang ketiga adalah kebingungan dalam hal data dapat dikurangi dengan menyediakan pengawasan pembuatan data dan penentuan data secara terpusat. Yang keempat adalah ketergantungan program data dapat dikurangi dengan memisahkan tampilan data logis dari pengaturan fisiknya. Yang kelima, pengembangan program dan biaya pemeliharaan dapat dihemat. Yang keenam, fleksibilitas sistem informasi dapat diperkuat dengan memungkinkan adanya query sementara yang cepat dan hemat. 7. Akses dan ketersediaan informasi dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah kerugian database management system. Keputusan untuk menggunakan DBMS mengikat perusahaan atau pemakai untuk yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal, dan DBMS berbasis komputer mikro, walau biayanya hanya beberapa ratus dolar, dapat menggambarkan pengeluaran yang besar bagi organisasi kecil. Yang kedua adalah memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. DBMS sering memerlukan kapasitas penyimpanan primer dan sekunder yang lebih besar daripada yang diperlukan oleh program aplikasi lain. Yang ketiga adalah memperkerjakan dan mempertahankan staf DBA. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini disediakan paling baik oleh para pengelola database atau DBA. Database terkomputerisasi maupun DBMS bukanlah prasyarat mutlak untuk pemecahan masalah, namun mereka memberikan dasar-dasar penggunaan komputer sebagai suatu sistem informasi bagi para spesialis informasi dan pemakai. Selanjutnya adalah persyaratan manajemen untuk sistem database. Banyak sekali persyaratan untuk mengembangkan sistem database ini daripada sekedar pemilihan model logical database. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam lingkungan database adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi data. Sistem database mensyaratkan bahwa organisasi mengetahui peran strategi informasi dan mulai secara aktif untuk memanage dan merencanakan informasi sebagai resource perusahaan. Hal ini berarti organisasi harus mengembangkan fungsi data administrasi dengan kemampuan untuk mendefinisikan dan menentukan persyaratan-persyaratan informasi bagi seluruh perusahaan dan dengan akses langsung oleh manajemen senior. Yang kedua adalah perencanaan data dan modeling metodologi. Karena kepentingan organisasi untuk dilayani DBMS adalah lebih luas daripada lingkungan file tradisional, organisasi mensyaratkan perencanaan data yang lebih luas. Analisis perusahaan yang mengarahkan persyaratan-persyaratan informasi dari seluruh organisasi, diperlukan pengembangan database. Tujuan dari analisis perusahaan adalah untuk mengidentifikasi entitas-entitas kunci, atribut, dan hubungan yang merupakan data-data organisasi. Yang ketiga adalah manajemen database dan teknologi. Database memerlukan software baru dan staf baru yang telah di-training khusus dalam teknik-teknik DBMS sebagaimana halnya struktur manajemen yang baru. Kebanyakan perusahaan mengembangkan desain database dan kelompok manajemen dalam divisi sistem informasi perusahaan yang bertanggung jawab atas aspek-aspek yang lebih teknikal dan operasional dalam hal mengelola data. Fungsi-fungsi yang ditampilkan ini disebut database administration, yang merupakan aspek dalam memanage data secara lebih teknikal dan operasional. Hal-hal yang dikerjakan dalam database administration adalah
Yang pertama, mendefinisikan dan mengorganisasi struktur dan isi database. Yang kedua, mengembangkan prosedur pengamanan database. Yang ketiga, mengembangkan dokumentasi database. Dan yang keempat, memperbaiki manajemen software dan database. Elemen yang terakhir adalah user. Sebuah database melayani pemakai secara lebih luas. Sistem relasional dengan bahasa query generasi 4 memungkinkan para karyawan non-komputer spesial dapat mengakses database. Demikian pula para user yang telah mendapatkan training komputer spesialis, di samping untuk mengoptimalkan akses bagi non-spesialis, lebih banyak sumber daya yang harus dihemat untuk melatih para end user. Para karyawan sistem yang profesional harus dilatih lagi dalam bahasa DBMS, aplikasi pengembangan prosedur-prosedur DBMS, dan praktik-praktik dalam software yang baru. Kesimpulan, basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Penyusunan basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Redundasi data, 2. Inkonsistensi data, 3. Isolasi data untuk standarisasi, 4. Banyak pemakai, 5. Masalah keamanan, 6. Masalah integrasi, 7. Masalah kebebasan data. Secara garis besar, proses pengembangan basis data adalah 1. Penentuan tujuan, 2. Ikatan, 3. Dokumentasi, dan 4. Pemrograman. Sistem manajemen database mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Data definition language, 2. Data manipulation language, dan 3. Data dictionary. Saran, dengan adanya pembahasan tentang sistem informasi manajemen ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang sistem manajemen basis data dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan tugas sistem manajemen informasi dengan materi sistem manajemen basis data. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai pemaparan materi tentang sistem manajemen basis data yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.